Saya setel dulu. Ya, kita akan membuka satu firman Tuhan ya. Kita hari ini menyelidiki rahasia apa itu kemuliaan di dalam peristiwa Natal ya. Dan peristiwa Natal ini juga berkaitan dengan peristiwa kedatangan Yesus yang kedua, penghakiman. Jadi bukan hanya dia datang menyelamatkan, saudara jangan lupa dia datang juga menghakimi. Dan itu tidak bisa dipisahkan. Jadi antara datang memberikan kasih dan datang untuk menuntut kasih. Apakah kamu terima atau tidak? Ya. Nah, kita melihat Lukas pasal pertama ayat 46. Demikian bunyi firman Tuhan. Jiwaku memuliakan Tuhan. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan. Dan hatiku bergembira, bersukacita karena siapa? Karena Allah. Saudara, dari kalimat ini saja kita akan belajar, kita tuh bersukacita karena apa? Selain dari Allah, saudara, sukacita kita itu akan terpupus dan akan habis dan akan lenyap. Dan hanya sukacita di dalam Allah yang akan terus bersukacita. Saya bersukacita karena saya orang kaya. Itu akan pupus sukacita kita. Oh, saya menjadi orang yang pinter. Oh, saya bisa melayani ini, saya bisa melakukan ini, saya punya prestasi. Saudara, semua kemuliaan yang bukan Allah sendiri, semua akan habis. Jadi di surga itu kemuliaan cuma satu. Pujian, kegembiraan cuma satu. Kita bergembira karena Allah, bukan yang lain. Saudara, ini agak sulit, nanti kita pelajari ya. Dan hatiku bergembira karena Allah. Allah yang apa? Allah yang juru selamatku, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Ya. Jadi kita semua adalah orang yang berbahagia. Tidak dikatakan orang yang kudus, orang yang suci, atau seperti santa atau santo yang tanpa dosa. Nah itu Maria tidak pernah mengatakan demikian. Dia mengatakan, aku orang yang berbahagia. Arti bahagia itulah orang yang menerima Injil, berita, berbahagia, sukacita. Dan dikatakan di sini, karena yang maha kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmatnya, nah setelah yang kita pelajari beberapa di dalam pembinaan, rahmatnya, belas kasihan, kebaikannya, turun-temurun atas orang yang takut akan dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tatanya dan meninggikan orang-orang yang rendah, yang hina. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Wah, mengerikan juga ya. Bagi orang-orang yang kaya akan pergi dengan tangan yang hampa. Ia menolong Israel hambanya karena ia mengingat rahmatnya seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Nah, kita berhenti di sini. Sudah kita lihat ayat 68. Ya, kita loncat 68. Terpujilah Tuhan, dikatakan oleh siapa? Zakaria, ayahnya Yohanes Pembaptis, yang penuh dengan Roh Kudus, yang bernubuat. Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Dan dikatakan, ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud, hambanya itu. Seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabinya yang kudus, untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita, dari tangan semua orang yang membenci kita, untuk menunjukkan rahmatnya kepada nenek moyang kita, dan mengingat akan perjanjian yang kudus, yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham, bapa leluhur kita, bahwa ia mengaruniakan kita, supaya kita terlepas dari tangan musuh, dapat beribadah kepadanya tanpa takut, dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. Ya, di situ. Nah, saudara, kita masuk sekarang di dalam pembahasan. Kita tidak
membahas seluruh ayat-ayatnya. Kita lihat pasal 2, ya, ayat yang ke-9. Pasal 2 ayat 9. Gembala-gembala. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Allah bersinar. Jadi bukan malaikatnya bersinar ya, tapi kemuliaan Allah itu bersinar. Meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu pada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Nah, saudara, kita lihat urutannya dalam kitab Lukas. Ya. Saudara, kalau kita teliti, Matius, Markus, paling sedikit yang memakai kata mulia itu Markus. Karena Markus memperlihatkan kepada kita anak manusia yang berjalan, yang betul-betul ada secara daging kita, manusia kita. Nah, itu lebih konsentrasi ke sana. Matius mulai membuka anak manusia yang mulia itu. Apa yang mulia? Nah, di situ Matius lebih banyak menguraikan itu. Kalau datanya, saudara, saya berikan datanya di sini ya. Nah, di sini. Ya. Matius 7 kali menyebut sebagai kata kerja dan kata benda 4 kali. Jadi 11 kali. Markus cuma 4 kali tentang kata mulia, doksa. Jadi dari kata-kata ini bukan berarti Matius, Markus itu Markus merendahkan kemuliaan Tuhan. Bukan. Tetapi mereka lebih menekankan apa? Dan kalau kita bandingkan kitab Injil, saudara, yang paling banyak adalah Yohanes. Jadi Lukas banyak juga, 13 banding 9, 22. Ya 22. Tetapi Yohanes itu 42. Hampir separuhnya semua. Jadi kalau semua dijumlah itu dengan Yohanes, itu hampir sama. Jadi Yohanes dari pasal pertama sampai pasal yang terakhir, semua tentang mulia itu banyak sekali. Dan itu Yohanes, rasul kemuliaan. Kita sebut sebagai rasul yang membuka rahasia kemuliaan Allah. Dan itu bukan hanya di kitab Injil Yohanes, termasuk di dalam kitab Wahyu. Kemuliaan Allah di akhir zaman, dia bukakan semuanya. Nah, saudara, apa arti mulia? Dalam bahasa Yunani, doxa. Dalam bahasa Latin, doxo. Dalam bahasa Ibrani, abot. Abot. Abot, tahu abot? Abotan. Berat gitu loh. Ya, jadi kalau Allah datang itu berat sekali. Ada sesuatu yang bernilai begitu besar yang nggak bisa diukur dengan pikiran-pikiran, ukuran kekuatan manusia. Saudara, saya tanya, apa sih sebenarnya kabut Allah itu? Beratnya Allah, nilai beratnya. Atau kalau kita ngomong sesuatu yang membuat kita itu tertarik dan kemudian kita nggak hidup tanpa hadirat Allah atau kemuliaan Allah. Itu disebut sebagai God gravitation. Jadi seluruh dunia dan semesta alam itu, saudara, itu kalau kita bumi ini kan ada gravitasi. Semua berat itu akan turun ke bawah. Ya, kecuali nggak punya berat, itu terapung-apung, gitu kan? Masih ingat? Kamu akan diuji oleh setan, ya, ditampi oleh setan, dan kemudian setan itu akan menapi seperti beras itu kan, dan kemudian diangkat, diayak, terus kemudian ditiup. Yang tidak memiliki kemuliaan Allah, nilai berat, itu akhirnya terlempar karena terlalu ringan, tidak ada kemuliaannya. Tapi yang punya kemuliaan, punya gravitasi, punya berat, itu tetap tinggal. Itu sama dengan rumah didirikan di atas pasir dan di atas batu karang. Itu juga kabut. Jadi saudara, kalau kita perhatikan, apa yang dibangun oleh Allah dan apa yang kita bangun, saudara, kita harus meniru apa yang dibangun oleh Allah, bukan apa yang dibangun oleh manusia. Dan kesulitan kita adalah, bagaimana saya tahu bahwa bangunan saya adalah di atas batu karang dan bangunan orang lain yang berada di atas pasir. Kok tahu dari mana? Saudara, itu adalah rahasia kemuliaan Allah. Jadi selama kita hidup itu kita bangun apa? Semua yang tidak dibangun di atas dasar Allah sendiri,
di atas dasar Kristus dan kepalanya Kristus, semua bangunan itu akan ditiup oleh Tuhan dan akan dibakar oleh Tuhan. Semua yang kebakar, saudara, itu semua dibuang Tuhan. Kecuali tinggal emas yang tinggal. Kemuliaan Allah yang tinggal. Ayub diuji oleh Tuhan. Mulutnya diuji. Hidupnya diuji. Dan kemudian dikatakan dalam kitab Ayub, dia kemudian timbul imannya itu seperti emas yang murni. Ya, jadi kita melihat sekarang. Jadi di dalam diri Allah, kenapa kita memuliakan Allah, memuji Allah, mengagungkan Allah itu? Ada nilai dalam diri Allah, di dalam jati pribadi Allahnya itu. Apa yang bernilai? Saudara, ada 3 hal. Mengapa kita memuji-muji Tuhan? Yang pertama adalah sovereignty of God. Kemuliaan Allah. Kedaulatan Allah. Bukan keegoisan Allah. Ya, Allah tidak pernah egois. Allah mengatakan aku adalah aku. Itu bukan egois. Makhluk yang maha egois itu adalah Allah. Kenapa? Karena dia mengatakan aku adalah aku. Bayangin, siapa berani ngomong seperti itu? Seluruh apa yang aku lakukan berdasarkan aku. Bukan berdasarkan kamu. Bukan karena kamu baik. Bukan berdasarkan aku. Aku memilih kamu karena kemuliaanku. Aku memilih kamu berdasarkan seluruh daripada kedaulatan saya. Nah, itu Allah. Kalau ada orang yang tidak mau, ya tidak mau memperhatikan orang lain dan dia mau seperti dirinya seperti Allah. Aku adalah aku. Saudara, orang-orang seperti inilah seperti Herodes, Agustus, Titus, Herodes, Fir'aun, Nebukadnezar, Belshazzar, dan semua orang seperti ini dibinasakan Tuhan semua. Dan tidak ada satu yang tinggal dalam kehidupan. Kenapa? Tidak ada raja lain selain saya. Tidak ada penguasa lain selain saya. Tidak ada orang kaya lain selain saya yang kaya. Di kampung ini. Nah, nggak apa-apa lah kampung. Nah, dunia kan susah. Ada orang lain yang kaya. Wah, dia merasakan bersaing. Saudara, ini kemuliaan secara manusia dan kemuliaan secara Allah. Saudara, saya akan beritahukan bahwa Allah adalah Allah yang berdaulat, aku adalah aku. Siapapun mengatakan aku adalah aku, dalam egoisnya super ego, mereka sedang menyembah berhala. Saudara, dalam hubungan gereja, kemuliaan Allah itu ada di sana. Barang siapa mengatakan, oh ini menurut aku, mau saya, dia sedang menyembah berhala. Semua yang diukur oleh dirinya sendiri, bukan firman Tuhan, bukan kehendak Allah. Semuanya itu akan dibakar oleh Allah dan semuanya akan lenyap semua. Termasuk jeripaya kerohanian kita, pelayanan kita. Semua nggak ada gunanya. Kalau tidak dibangun berdasarkan kemuliaan Allah, aku adalah aku. Semua akan berhenti. Yang kedua, saudara, dalam kedaulatan Allah itu termasuk hesed dan hemet. Ya, saya sudah ceritakan ini banyak. Yang kedua adalah rahmat belas kasihan Allah. Kemurahan Allah. Saudara-saudara lihat, di dalam seluruh peristiwa Tuhan Yesus waktu menyembuhkan dan semua kemudian orang memuliakan Tuhan, dan ujung-ujungnya semua orang itu akan memuliakan Tuhan. Kenapa? Karena menerima mujizat yang merupakan wujud belas kasihan Allah, rahmat Allah, kebaikan Allah, itu ada di sana. Kenapa Allah baik? Kenapa? Karena aku berdaulat, aku memberikan apa yang aku mau. Aku memberikan belas kasihan kepada siapa aku belas kasihan. Aku memberkati pada siapa aku memberkati. Semua bergantung pada Tuhan. Tuhan berdaulat. Dan waktu Tuhan berdaulat memberikan kasihnya, belas kasihannya. Setelah itu adalah membuat Allah dimuliakan. Jadi ada dua. Jadi kedaulatan Allah di dalam kebenaran keadilannya. Yang kedua, rahmat Allah, belas kasihannya dalam kemurahan dan kebaikan-kebaikannya. Dan Allah layak untuk dimuliakan. Dan yang ketiga, saudara, Tuhan berhak menagih, tanda petik, menuntut orang-orang menerima dan mengerti kedaulatan dia dan kemurahan kebaikannya harus memuliakan dia. Kalau tidak,
Saudara, saudara akan dibuang Tuhan. Saya beri contoh. Ini contohnya banyak. Saudara, kalau saudara belajar, tahu poin yang saya buat, itu bisa dipelajari di rumah. Itu bisa berbulan-bulan. Karena ini semua ringkasan semua. Saudara, Lukas 17 ayat 15. Ya, coba kita lihat Lukas 17 ayat 15. Ya, perhatikan. Saya bacakan ayat 14. Lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah percayakan dirimu kepada imam-imam, 10 orang kusta. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir, sembuh. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali, saudara. Sambil apa? Memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah orang Samaria. 9 orang itu adalah Israel. 10 orang, 1 Samaria, 9 Israel. Dan disembuhkan Tuhan semuanya 10. Tapi yang balik itu orang Samaria yang 1. Yang 9 tidak kembali. Dan dikatakan Tuhan Yesus seperti itu. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi sembuh tadi? Dikatakan, di manakah yang 9 orang itu? Kok nggak ingat saya? Nyelonong boy. Kemana wae? Kemana engke aja. Gitu kan. Lalu ia berkata pada orang itu, berdirilah dan pergilah. Nah, saudara ini kata-katanya. Imanmu menyelamatkan engkau. Setelah dia memuliakan Tuhan. Terus saya tanya, yang 9 selamatkan Tuhan enggak? Apa jawabnya? No. Sebenarnya yang paling menakutkan di sini kita menjadi orang Kristen. Banyak orang bisa memuliakan Tuhan Yesus lahir, Natalan, nyanyi-nyanyi semua, banyak melakukan banyak hal. Tapi tidak semua yang memuliakan dengan mulutnya, memuliakan aku dengan hatinya. Itu ada dalam firman Tuhan. Ya, tidak semua orang yang memuliakan, tidak semua orang yang memuliakan aku dengan mulutnya itu bisa memuliakan aku dalam hatinya. Ya. Nah, saudara, kita lihat ini sekarang. Saya tanya sekarang, waktu Maria menerima peristiwa, mulai dari dia peristiwa dia mengandung, betul kan? Dan kemudian mau diceraikan oleh Yusuf. Saya tanya, di mana kemuliaan itu? Semua peristiwa ini aib, betul kan? Semua peristiwa ini ada sesuatu yang dikatakan oleh dunia. Ini aib. Ini apa ya? Memalukan. Hamil tanpa ada suaminya. Budaya, tradisi, moral manusia tidak bisa terima ini. Dan tidak ada satu ukuran yang bisa menerima Maria hamil tanpa nikah. Dan dikatakan itu adalah kehinaan, bukan kemuliaan. Dan kemudian saya tanya, saudara, dan waktu malaikat itu datang dan menjelaskan pada Maria, saya tanya, kenapa malaikat harus datang menjelaskan? Jawabannya cuma satu, saudara. Tanpa firman Tuhan, tanpa malaikat itu, bukan malaikatnya, ya, karena Tuhan yang memerintah. Saudara, tidak ada yang bisa melewati batas-batas moralitas manusia, budaya manusia. Saudara, kita ini hidup ini, kita dibatasi dengan apa? Tanda petik. Seluruh hukum moral semua itu membatasi kita semua. Dan waktu Tuhan bekerja melalui caranya, saudara, kita anggap itu hina. Jadi cara Tuhan itu hina. Menjadikan Maria hamil itu begitu hina.
Sampai Yusuf pun bukan hanya berniat, memutuskan. Itu sudah diputuskan. Sudah dipikir-pikir dan kemudian nggak bisa putuskan. Jadi waktu Yusuf memutuskan secara agama, secara pergaulan, secara sosial, secara moral, dia yakin ini betul. Dan kemudian dia putuskan, aku akan ceraikan. Saudara, kita belajar di sini. Kemuliaan Allah kadang-kadang, saudara, kadang-kadang. Mungkin sering kali juga. Waktu kita pikir dan pikiran kita, saudara, kita nggak bisa terima kemuliaan itu. Karena cara Allah dan cara kerja Allah dan juga seluruh apa yang dikerjakan perbuatan Allah itu, saudara, itu bagi kita, bagi mata kita, bagi mata dunia kita. 1 Korintus 15 ayat 7. Juga 1 Korintus. Ada juga di Galatia, di Roma. Saudara, dikatakan dalam firman Tuhan seperti ini. Engkau hidup bukan karena engkau melihat, tapi engkau beriman, engkau percaya. Saudara, hidup kita ini bukan karena lihat. Kalau saudara hidup karena lihat terus, karena ini, saudara tidak pernah mengikuti iman dari Tuhan. Karena kita lihat terus. Kalau lihat terus, saudara kayak lingkaran setan kita. Muter terus saja. Masalah hidup kita muter aja di situ. Kenapa? Karena kita lihat cuma lihat terus ya, lihat mata. Saudara, mata, penglihatan dengan visi itu beda. Visi yang ke depan, kamu nggak lihat tapi kamu tahu. Nah, visi dari Allah dengan apa yang terjadi hari ini itu beda sekali, saudara. Dan banyak peristiwa dalam Alkitab. Lihat musuhnya, wow, besar, nggak bisa kami takut raksasa. Bujangnya Elia melihat kepada Elia, aduh mana, nggak bisa, mana hujan, nggak ada. Sampai 6 kali dilihat, nggak ada. Kenapa? Dia tidak memiliki visi ke depan. Elia tahu. Elia memiliki iman, visi ke depan, kekuatan memandang bukan dengan mata secara lahiriah dunia. Tapi dia bisa melihat janji Tuhan. Apa yang terjadi? 1 kali melihat nggak ada harapan, 2 kali melihat nggak ada harapan, 3 kali lihat nggak ada harapan, 4 kali nggak ada harapan. Jangankan 4 kali, kita sekali nggak ada harapan, udah teler gitu. Angkat tangan, angkat kaki adalah. Dan banyak saya mendengarkan di TikTok dan TikTok. Dieksposnya orang-orang Kristen yang tidak sesungguhnya. Kemudian menjadi agama yang lain. Jadi Islam. Saudara dengarkan mereka. Tidak ada nilainya hidup mereka. Mereka belum mengenal Kristus. Malah waktu dia balik, membalikkan imannya itu. Wah, menghina iman Kristen itu luar biasa. Dan saya percaya orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang tidak pernah mengenal Kristus. Dia menikmati menjadi orang Kristen. Nah, orang seperti ini akhirnya, apalagi orang Chinese ganteng masuk muda ya, namanya Kodenis. Coba nanti dilihat di TikTok. Ganteng sekali. Masih muda Chinese. Wah, viral deh. Tapi, saudara tahu, nilai imannya hampa. Ada lagi pendeta-pendeta yang lain yang ngajar, ngaco semuanya. Pendeta-pendeta muda yang ada di Instagram, di TikTok semua. Merusak seluruh iman Kristen. Dan saya percaya iman Kristen nggak bisa dirusak. Nah, saudara perhatikan. Jadi waktu kita melihat apa yang terjadi dan apa yang kita lihat, saudara, kemuliaan Allah itu hanya bisa dilihat dengan apa? Iman percaya, bukan karena melihat. Karena percaya. Maria melihat kejadian semua. Bagaimana dia bisa dicerai? Ya udah, mau apa? Nah, memang terjadi seperti ini, kamu ceraikan saya.
Ya udah terima. Nah, dalam kondisi yang tidak mungkin mampu melawan budaya, melawan tekanan-tekanan hidup, saudara, Tuhan tahu batas kemampuan kita. Tuhan tahu berapa kuat kita menahan itu. Dan akhirnya Tuhan katakan, Gabriel, datangilah Maria. Soalnya tidak mungkin dia seperti itu. Dibiarkan dia jatuh. Yusuf jatuh, Maria jatuh, dan semua jatuh. Dan malaikat datang mengingatkan janji Tuhan. Dan begitu diberitahu, saudara, apa yang terjadi dengan Maria? Jiwaku memuliakan. Saudara, saya ingin kita belajar Natal. Ada yang tanya saya, Pak, Natal kok lagunya kematian? Kan tadi nama karya terbesar itu kan bukan lagu Natal. Saudara, kenapa Natal itu selalu berkaitan dengan kehinaan salib menurut pandangan dunia? Karena mata kita beda lihat Natalnya. Saudara. Bukan Natal yang kita inginkan, Natal yang wah meriah, yang pakai macam-macam seperti ini. Ini bukan Natal. Saudara. Ini perayaan manusiawi kita. Tapi bukan Natal. Ini ekspresi kita menyatakan keindahan Tuhan. Tapi ini bukan kemuliaan Tuhan loh. Kemuliaan Tuhan bukan hal seperti ini. Nggak ada nanti. Kalau saudara di surga waktu Natal. Teng, tong, malam kudus. Kemudian kita lihat ada center class. Nggak ada di surga center class itu. Peter Pitt apalagi. Yang hitam-hitam yang jahat itu. Nggak ada, Ustaz. Nah sekarang saya tanya, tadi Maria mengatakan, aku bersuka cita, jiwaku memuliakanku. Karena apa? Karena Allah. Gembala-gembala melihat semua kemuliaan. Wah, dia memuji kemuliaan Allah. Kenapa? Karena begitu besar perbuatan-perbuatan Allah yang dinyatakan kepada kita. Dan itulah, ada 3 poin tadi. Kedaulatan Allah, kebaikan kemurahan hati Allah. Dan yang ketiga adalah kemuliaan yang disyukuri dalam seluruh kehidupan kita. Seluruh peristiwa yang ada. Nah, saudara perhatikan. Jadi di sini kita melihat Lukas melihat kepada keagungan Kristus sebagai manusia yang ada di bumi. Dia betul-betul anak manusia. Sedangkan, saudara perhatikan, sedangkan Yohanes begitu banyak dan hampir 2 kali lipat daripada Lukas. Menguraikan itu, 40 dengan 20. Saudara, kenapa Yohanes lebih memuliakan itu? Karena the Son of Man and the Son of God. Yang the Son of Man itu separuhnya. Artinya apa? Jadi kemuliaan dibawa oleh Injil Lukas memberitakan pada kita kemuliaan itu begitu luar biasa dan surah itu semuanya kemuliaan yang dibatasi oleh seluruh penglihatan sebagai manusia. Tetapi ada kemuliaan yang jauh lebih daripada itu. Sebelum semua ada, logos itu sudah ada. Kemuliaan tak terbatas ini. Jadi kalau tidak ada Injil Lukas, saudara kita semua masuk dalam kemuliaan secara horizontal dan kita nggak bisa tembus kalau tidak ada Injil Yohanes. Dan kita bersyukur Injil Yohanes akhirnya ada di dalam firman Tuhan. Jadi Yohanes memaparkan kemuliaan Kristus bukan hanya dibatasi dengan sejarah manusia di waktu dia lahir, waktu dia mati. Bukan hanya itu. Dia kemuliaannya kekal sejak kekekalan. Nah, saudara, dari 2 kejadian ini dalam kitab Lukas dan Yohanes dan juga Matius serta Markus dalam pelayanan Tuhan Yesus adalah sebagai manusia dan pelayanan Yesus sebagai anak Israel itu Matius, kemuliaan di situ, dan kemudian sebagai anak manusia dalam pelayanan, dan Lukas dalam seluruh hidup dalam manusianya, dan Yohanes kemuliaan Allah sebagai Kristus sebagai Allah yang kekal itu, saudara. Itu membawa kita ke dalam satu kelengkapan Injil dengan 4 sisi yang utuh, yang sempurna. Dan itulah menjadi bahasan dari suratan Paulus, suratan daripada Petrus. Semua dari mana? Dari kemuliaan keempat Injil ini. Jadi Injil itu sumber kemuliaan Allah. Saudara, kita melihat, saya tidak bisa menjelaskan secara detail. Ya. Kenapa? Karena setiap perkara-perkara kita perhatikan, saudara, setiap ada kemuliaan Allah, saudara, itu selalu didahului dengan apa? Satu, kedaulatan Kristus menyembuhkan orang. Dan kemuliaan yang diberikan, orang melihat
Dari buta melihat, dari lumpuh berjalan, dan itu diberikan. Dan itu kemurahannya luar biasa. Dan tujuannya untuk apa? Saudara, kalau mulut kita nggak bisa memuliakan Allah dan kemudian kita tidak pernah bersyukur kepada Allah dalam hidup kita, saudara, itu menandakan satu kepalsuan iman kita. Fake faith, iman yang imitasi. Saudara, jadi Tuhan mengatakan, kenapa yang 9 itu kok nggak kembali? Kan dia sudah sembuh, dia sudah tahir. Apa susahnya? Apa susahnya? Kalau kita sudah diberkati, kita hanya mengucapkan, terima kasih ya. Susah nggak sih? Dibanding kamu yang kusta, terus jadi sembuh. Terus kamu cuma ngomong gini aja, terima kasih Tuhan. Apa susahnya? Setelah saya berjuang ke dokter, obat, diperiksa semuanya. Dan kemudian Tuhan sembuhkan kita. Gitu kan? Dengan usaha, terima kasih. Enggak sebanding. Begitu ringannya, begitu gampangnya, tetapi menjadi ujian dalam kemuliaan Allah. Ucapan kita kemuliaan Allah itu menjadi titik poin untuk penghakiman Tuhan. Kenapa orang Israel dibuang oleh Tuhan? Karena mulutnya tidak pernah memuliakan Tuhan. Karena mulutnya selalu mempertanyakan Tuhan. Kekurangan, oh dia mau gini, mau ini. Kenapa enggak? Tuhan, kenapa kamu nggak bisa makan daging? Tuhan, kenapa saya... Dan itu ditanyakan terus. Dan tidak ada hidup dengan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bisa hidup hari ini. Saudara, saya tanya sekarang. Yeriko, tembok Yeriko, dan kota Ai dikalahkan oleh Tuhan. Ada bedanya. Kota Ai itu nggak bisa dikalahkan. Kenapa? Karena ada kelemahan dan karena ada di situ dosa Adam. Dan setelah itu dibereskan, saudara, tembok Ai ini, kota Ai itu, saudara, kalau kita ngomong dengan Yeriko, waduh beda jauh 1/100. Tapi Israel nggak bisa tembus sesuatu yang gampang sekali. Gampang dikalahkan. Mereka nggak usah banyak-banyak. Sebagian dari kita jajak, oh kalah dia. Dan Yosua juga sama. Yosua juga berdosa, saudara. Jangan pikir Yosua nggak berdosa. Yosua juga berdosa. Dia pun ikut berdosa. Ikut dalam doa permohonan pertobatan. Yosua dengan seluruhnya berpuasa. Karena dia ikut dengan pikiran ini, saudara. Seorang pemimpin juga bisa jatuh, bisa, saudara. Mengikuti kemana arah iman jemaatnya. Terus kemudian Yosua, kok kalah? Baru dia sadar, nggak mungkin kalah ini. Berarti ada sesuatu yang tidak mulia di dalam hidup kita. Dan dia selidiki semua. Satu-satu. Akhirnya ketemu. Setelah itu diselesaikan beres, saudara, kota Ai gampang dikalahkan. Saudara, musuh kita itu bukan sesuatu yang berat, Yusuf. Kemarin di pembinaan saya menjelaskan. Kenapa kita dipisahkan kambing domba, gandum ilalang dipisahkan? Tuhan Yesus mengatakan perumpamaan tentang akhir zaman. Waktu aku telanjang di mana kamu? Waktu aku lapar di mana? Waktu aku haus, waktu aku di penjara, waktu aku tergeletak, dan semua ditanyakan oleh Tuhan, di mana kamu? Mereka bukan berdosa melakukan perzinahan, perampokan, pembunuhan, mutilasi, bukan. Tetapi waktu akhir zaman, Tuhan tidak melihat dosa-dosa yang seperti itu. Oh, itu dunia sudah tahu bisa misahkan sendiri. Tapi Tuhan melihat hati kita dan melihat keseriusan dan belas kasihan kita. Dan kemudian kemuliaan hati kita.
Dan orang-orang yang mulia hatinya, nah saudara perhatikan, orang yang mulia hatinya berkata pada Tuhan, Tuhan kapan kamu lapar? Tuhan kapan kamu kedinginan? Orang yang menolong tidak pernah memikirkan orang lain, kemudian tangan kanan memberi, tangan kiri balik. Enggak ada, saudara. Sampai dia tuh tidak menyatakan, kapan Tuhan? Kami melihat engkau lapar. Karena dia sudah berbuat dan dia tidak menyata lagi, saudara. Orang yang penuh hati kemuliaan. Tapi orang yang sok tahu, sok tanda petik dermawan, sok suci juga. Kebalikannya, saudara. Mengatakan apa? Loh, kan saya sudah perhatikan. Kan saya sudah beritahu kamu. Anak sulung juga sama. Nuntut bapaknya. Kenapa kamu pesta itu? Kalau saya nggak diperhatikan. Saya kan berseberangan kamu. Kan saya ini melayani kamu. Dan surah itu adalah hidup memuliakan diri sendiri. Jadi yang satu, dia tahu bagaimana memuliakan Allah. Bahwa itu sesuatu yang tidak pernah dibanggakan. Tidak pernah diingat-ingat. Wah ini berjasa aku. Seorang yang paling berjasa. Wah dapat tanda jasa emas ditaruh di sini. Orang yang paling banyak memberi persembahan. Saya pernah di satu gereja. Pas pemberian, saudara, penghargaan. Emas 5 gram. Emas sudah 5 gram. Dan bentuknya gereja ini. Dan waktu saya hadir, ada sekitar 100 berapa orang. Dan mereka berbaris. Mereka setia memberikan perpuluhan, mereka setia memberikan, wah, pokoknya luar biasa. Bahkan yang punya toko 5.000 yang terkenal itu, yang atau di kota-kota itu, salah satu termasuk mereka di dalamnya. Dan diberi apa? Surah penghargaan. Saudara, kemudian saya tanya dengan salah satu pengerjanya, kenapa kamu kok nggak dikasih? Ah, itu kan bagi orang punya duit. Sedangkan kita yang melayani seperti ini nggak akan dapat. Kenapa? Dianggap nggak ada kemuliaannya. Jadi seorang pemain musik yang sudah puluhan tahun, 30 tahun sudah melayani Tuhan, nggak ada penghormatan, nggak ada penghargaan. Dia setia, semua orang belum datang, saya sudah datang. Dan ada orang yang juga saya melihat, ada dia cerita, Pak aku tahu nggak? Itu orang yang nyiapin, yang bersihin bangku itu, yang puluhan ribu bangku dia bersihin. Nggak ada yang tahu. Jangankan diberi penghargaan, orang gereja aja nggak tahu. Dan orang itu bersihin terus, saudara. Jam 5 pagi dia sudah bersih. Dan itu bukan setahun 2 tahun, berpuluh-puluh tahun. Tapi yang dapat penghargaan siapa? Orang-orang punya duit, orang kaya. Kasih peniti mas. Wah, mereka bangga. Sedangkan orang yang duduk di sana, yang bersihkan itu berpuluh-puluh tahun, kursi semuanya. Dia berdoa pada Tuhan, memang aku orang berdosa. Tidak layak. Dan Tuhan katakan apa? Ini loh orang-orang memuliakan aku. Bukan orang di depan ini mendapat penghargaan. Mereka sudah mendapatkan semua upaya. Karena dimuliakan di depan manusia, Tuhan nggak memuliakan engkau. Tapi orang tidak pernah dimuliakan di belakang, yang bekerja luar biasa. Orang semua tidak tahu dia bekerja untuk Tuhan. Itu orang-orang yang aku banggakan. Saudara, gembala-gembala itu nggak ada yang tahu kecuali kamu. Betul nggak? Pada zaman itu, gembala-gembala itu, orang yang nggak ada yang nganggep. Tiba-tiba gembala-gembala datang. Orang majus datang. Wah, bagus kan? Terus gembala datang. Kenapa kamu datang? Terus gembala itu lain dengan orang majus. Apa bedanya? Gembala itu cerita pada Yusuf dan Maria. Kami melihat malaikat-malaikat. Dan langit terbuka. Sedangkan orang majus hanya lihat bintang. Cuman bintang. Betul nggak? Tapi gembala-gembala melihat kemuliaan Allah dan surga dibuka. Kenapa Tuhan berikan bukan pada orang majus, Tuhan berikan pada gembala-gembala kemuliaan yang luar biasa itu.
Dan kemudian datang pada bayi itu. Saudara, kita melihat diri kita masing-masing. Seberapa sih kemuliaan Allah yang kita bisa terima, yang kita bisa uraikan. Kadang-kadang kita bisa malu-malu sendiri. Kenapa? Secara manusia, tadi saya katakan, Yusuf, Maria, saudara, tanpa pertolongan malaikat datang. Mereka nggak bisa, saudara. Mereka pasti akan bercerai. Nggak mungkin, saudara. Tapi malaikat tahu kelemahan Tuhan, tahu kirim malaikat. Ini kalau nggak ditolong, nggak bisa. Kenapa? Karena kekuatan sosial, kekuatan Taurat, kekuatan hukum Taurat itu, aturan-aturannya, dan kekuatan secara hukum keagamaan, wah itu nggak mungkin. Dan mereka pasti cerai. Dan Tuhan tidak menginginkan mereka bercerai. Dengan apa? Tuhan langsung datang memberitahukan janji. Dan apa yang terjadi? Gembala-gembala, Zakaria, Simeon, Hana, semua memuliakan Tuhan. Dan itulah nilai Natal. Nah, sekarang sebagai penutupnya. Terus kita tanya, the true Christmas itu apa? Semua yang dirayakan secara manusia Christmas. Dan saudara bisa melihat itu bukan Christmas. Saudara akan menemukan Christmas yang sejati. Semua yang kita rayakan dalam seluruh keinginan dan secara duniawi itu, dan saudara bisa melihat itu bukan Christmas, dan saudara punya mata bisa melihat itu, saudara akan tahu the true Christmas. Itu dikatakan oleh Timothy Keller. Christmas sejati adalah waktu kita melihat Christmas palsu, baru kita tahu yang asli. Uang yang palsu kita tahu, dan uang yang asli baru kita tahu betapa berharganya uang yang asli dibanding uang yang palsu. Karena palsu nggak ada harganya. Nah, Christmas yang asli, kemuliaan Christmas yang asli, saudara, tidak dibungkus dengan apapun, karena dia adalah kemuliaan Allah yang ada dalam hidup kita. Jadi, saudara, sepanjang hidup kita, bukan hanya waktu Christmas, saudara, setiap langkah Tuhan memimpin kita dalam kelemahan-kelemahan kita seperti Yusuf, Maria, seperti semua orang yang bersama-sama menyelusuri dan menjalani, menjejaki semua rencana Allah itu. Saudara, kita bisa jatuh kiri, kanan, jatuh terjebak, jatuh terperosok. Saudara, kemuliaan Allah itu mengangkat kita, dan kemudian setiap perjalanan Tuhan mengatakan, akulah penyertamu, akulah hidupmu, akulah Natalmu. Jadi Natal itu bukan cuma tahunan, saudara. Natal itu adalah bagaimana saya menikmati Immanuel dalam hidup saya. Bagaimana saya waktu jatuh dalam kelemahan saya, Tuhan menolong saya dan saya tahu kemuliaan Allah. Begitu mulianya Allah menolong saya. 9 orang kusta tidak tahu terima kasih. Saudara, kita tahu, oh Tuhan terima kasih. Jadi kemuliaan Allah di dalam Natal itu, di dalam perayaan-perayaan Natal, saudara, bukan dibatasi dengan kapan gereja merayakan Natal, hari Natalnya kapan, bukan, saudara. Tetapi bagaimana seluruh kehidupan kita itu menjadi Natal. Bisa ngerti maksudnya? Jadi mengalir Natal itu dalam seluruh kehidupan kita. Jadi artinya, saudara, baik waktu saya hancur, waktu saya di dalam jalan yang tinggi, jalan yang puncak, atau waktu saya dalam kelemahan saya, saudara, kita tahu bahwa seluruh jalan hidup kita tidak ada satupun yang tidak disertai Allah. Jadi artinya apa? Seluruh hidup kita adalah kemuliaan. Jadi begini, saudara. Maksud saya begini. Waktu kita lihat anak kita jatuh dalam dosa, saudara, mata kita kemudian secara kasat mata, goblok kamu. Kenapa nggak naik? Kenapa kamu seperti ini? Saudara, kita tidak melihat kemuliaan penyertaan Allah. Tapi waktu anak di dalam kelemahan, dalam jatuh seperti itu, Tuhan, engkau dimuliakan di dalam kejatuhan saya. Namamu besar, dan kau bisa mengangkat dia. Kamu jadi orang Kristen yang akan menjadi terang bagi keluargamu. Tapi kalau kamu membawa kegelapan, kamu membawa keputusasaan, frustasi, wah saudara, itu setan.
Itu dari setan, saudara. Tapi kalau kamu melihat itu semua di dalam kondisi yang betul-betul tahu bagaimana Allah merancang semua, termasuk Daud jatuh dalam dosa, dalam perzinahan, saudara. Di dalam seluruh dosa Daud itu, Tuhan dimuliakan. Betul? Jadi Tuhan dimuliakan bukan hanya untuk Daud jadi raja. Oh, Tuhan besar, maha besar. Bukan, saudara. Waktu engkau di dalam kejatuhanmu, Daud mengatakan, betapa mulianya engkau Tuhan dan betapa hinanya saya. Dan itu arti Natal. Engkau bisa menerima orang-orang yang secara status kedudukan yang di bawah. Saudara-saudara nggak tahu waktunya. Dan waktu dia berada di atas, kita nggak tahu. 100 konglomerat di dunia ini, seluruh 100 konglomerat di dunia ini, mereka semua orang miskin awal. Nggak ada orang kaya. Saudara selidiki semua. Mau George Soros, mau Warren Buffett, saudara lihat bagaimana mereka dari masa kecilnya. Bagaimana kondisi mereka. Dan mereka bukan orang yang seperti itu. Oh, bukan. No, mereka orang-orang yang di bawah. Saudara. Mereka mendapatkan kemuliaan Allah dalam hidup mereka. Tetapi dengan catatan, kalau mereka tidak memuliakan Allah dan menyatakan itu pada dunia, mereka dihempaskan Tuhan semua. Termasuk kita semua. Jadi dalam segala peristiwa hidup kita, saudara, saudara kita harus tahu, Tuhan mengendalikan seluruh hidup kita. Sejarah hidup kita sampai kita tidak ada, Tuhan mengendalikan. Jadi waktu kita di dalam jatuh dalam hidup kita, orang lain, saudara kita, terus anak kita, istri kita, suami kita, waktu dalam kondisi jatuh, saudara harus lihat. Ada bemper dari Tuhan. Ada kesetiaan Tuhan. Ada kekuatan dari Tuhan yang menjaga kita. Dan itu membuat kita apa? Memuliakan Tuhan. Wah, Tuhan tidak bekerja. Karena kita hancur ini, Pak. Dan saudara Agustinus merasakan waktu dia menghina doa kemuliaan mamanya. 23 tahun dia hina mamanya. Ngapain berdoa seperti itu? Nggak perlu saya didoakan. Saya sudah hidup dengan hidup saya sendiri. Jatuh dalam dosa bermacam-macam. Wah, dosanya menjijikan. Agustinus dosanya sangat menjijikan, lebih dari Daud. Mungkin sama dengan mungkin di bawahnya Salomo. Karena dia berzina satu hari lebih dari 4 orang sehari. Agustinus. Hidupnya suka berzina. Setelah waktu dia menemukan kemuliaan Allah, dia baru tahu kenapa saya bisa diangkat seperti ini. Karena ada orang yang berkorban, berdoa terus-menerus dan menopang hidup saya, menerima saya di dalam keterpurukan saya yang paling bawah. Mama saya mengatakan, Tuhan akan memuliakan engkau. Jadi tidak ada satu manusia orang percaya pada Kristus yang tidak dimuliakan oleh Allah. Mari kita berdoa, kita bersyukur kepada Tuhan. Segala berkat, kehormatan, pujian, dan kemuliaan, semuanya adalah untuk nama-Mu Tuhan. Nama Kristus yang maha besar. Nama Bapa surgawi. Dan jika kami hidup bukan berdasarkan rancangan Tuhan, jalan Tuhan, kehendak Tuhan. Kami adalah manusia-manusia yang tidak mengerti akan kebaikan. Tetapi hari ini Tuhan, kami mendengarkan kemuliaan Allah dalam kedaulatan, kemurahan, dan ucapan syukur dan mengenal akan Engkau dalam seluruh keagungan-Mu Tuhan. Kami bersyukur di hadapan-Mu karena kami memiliki jaminan. Sejauh timur ke barat, waktu dosa memisahkan kami, tapi Engkau menarik kami Tuhan. Waktu kami tidak mendapatkan satu kehidupan di masa mendatang, berupa kepastian, dan pada saat kami mengenal Engkau, Engkau berkata, bukan masa depan yang menentukan Engkau, tapi akulah yang menyertai Engkau, yang menentukan masa depan. Tuhan, kami bersyukur hari ini. Pujian dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan doa kami.
Amin. Saya serahkan kembali.